GBI di wilayah 1 yang di dalamnya ada wilayahnya Wali Kukun. Kami diutus atas nama Sinode menyampaikan yaitu ikut bela sungkawa sekaligus ikut sepenanggungan kepada Ibu Andrianto bersama dengan keluarga, putra putri, menantu, cucu, demikian juga kepada anak-anak rohaninya yaitu Gereja Betel Indonesia Wali Kukun, maksud saya Gereja Betel Indonesia Jemaat Wali Kukun, yang tentu hari ini sangat sedih, sangat berduka karena yang kita kasihi Bapak rohani kita, gembala jemaat sudah selesai tugasnya dan berpulang kepada Tuhan yang dilayaninya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, namun kami berharap kesedihan ini tidak berlarut-larut karena tugas-tugas kita harus terus kita lanjutkan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah pada pagi hari ini firman Tuhan renungan akan saya ambil dari kitab yaitu Yosua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Saya dulu pernah terlatih untuk menyampaikan firman Tuhan ini pakai Alkitab yang di handphone. Tetapi sedikit saya bercerita, saya trauma Bapak Ibu. Tahun 2005 saya mendampingi anak-anak Tuhan itu sedang doa pagi di tepi Danau Galilea. Setelah 2 hari ada di situ, ada kekasih kita dari HKBP bertanya begini, Pak Abuna, Pak Pendeta, sudah 2 hari Bapak mendampingi kami berziarah, tetapi belum pernah membuka Alkitab. Mati aku. Jadi saya khotbah pakai begini terus. Lalu yang kedua, beberapa waktu yang lalu itu ada pelantikan pegawai negeri di Pendopo Kabupaten Ngawi. Saya sudah terbiasa nggak bawa Alkitab. Sampai di sana waktu gladi, Pak, Alkitabnya mana? Ketinggalan. Jadi pelantikan pejabat itu kalau pakai HP ini juga nggak laku, mesti bawa Alkitab. Jadi dari 2 hal ini saya tadi diingatkan sama istri bawa Alkitab. Oke. Baik Bapak Ibu saudara, itulah yang melatar belakangi saya sekarang harus berlatih lagi membawa Alkitab yang dari buku ini. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita sekaligus memberkati kita, menguatkan, menghibur buat keluarga yang boleh dibilang hari pada saat ini berduka, yaitu Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Ketua BPD Jawa Timur GBI mengutus saya, tentu saya juga berdoa sebagai rasa tanggung jawab. Firman apa yang harus saya sampaikan, saya bagi kepada keluarga yang ditinggalkan, jemaat yang ditinggalkan, dan juga seluruh Bapak Ibu saudara
di sidang sepenanggungan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan meneguhkan ini dan saya cukup terkejut begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, bahasanya orang Ngawi begini. Kok beri ditulis sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Menurut logika saya cukuplah sesudah Musa itu mati. Kenapa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati masih dilekatkan di dalam diri Musa, yaitu predikat panggilan dan pilihan Allah hamba Tuhan. Dan kita semua menjumpai Musa hamba Tuhan itu mati. Kalau siang hari ini bolehlah kalau Musa saya ganti Pendeta Andrianto itu hamba Tuhan itu mati. Saudara yang dikasih Tuhan, rasanya ada sesuatu yang spesial, yang khusus ya untuk hamba Tuhan. Orang-orang yang mengabdikan diri, mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang menarik perhatian Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini dicatat, sesudah Musa hamba Tuhan itu. Gak dilepas kata hamba Tuhan itu. Dan juga termasuk yaitu anak-anak Tuhan, sekalipun tidak punya predikat pendeta, tetapi telah mengambil bagian hidupnya untuk turut ambil bagian melayani, untuk turut ambil bagian menjadi staf, menjadi pengerja bersama-sama dengan gembala untuk merawat domba-domba Tuhan. Itu juga layak untuk memperoleh sebutan hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mencoba untuk berdoa sesudah Musa hamba Tuhan itu. Ada nilai-nilai apa yang ditinggalkan kepada kita yang masih sehat? Saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan yang pertama, Tuhan menegaskan kepada kita, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Musa di hadapan Tuhan mempunyai status dan keberadaan yang pasti. Dia adalah hamba Tuhan dan bukan hamba dosa. Dia benar-benar hamba Tuhan dan bukan hamba dosa. Dia benar-benar hamba kebenaran dan bukan hamba dosa. Dan itu memperoleh pengakuan, memperoleh legitimasi daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, Musa hamba Tuhan itu. Betul-betul Musa menjadi hamba kebenaran dan bukan hamba dosa. Nilai yang saya tangkap dari firman Tuhan ini, kawan sekerja Allah saya, senior saya, saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Pendeta Andrianto adalah mati dalam status hamba Tuhan, mati dalam keberadaan hamba Tuhan. Saudara yang dikasih bukan hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Dan saya masih ingat Pak Andrianto di dalam jajaran BPD Jawa Timur pernah menjabat pelayanan di bidang Pelmas, pelayanan masyarakat. Dan sepanjang saya kenal dengan beliaunya ini yang menginspirasi saya adalah semangatnya. Kalau ketemu dengan juniornya semangat, wah selalu dorong begitu. Saudara, itu yang pertama buat saya, yang secara umur saya di bawahnya. Tapi yang kedua yang menginspirasi saya, cara Tuhan memanggilnya. Tidak didahului dengan sakit yang berkepanjangan. Tidur siang lalu dipanggil Tuhan. Saya kok berdoa begitu, besok saya juga ingin begitu. Pas tidur langsung pulang, saudara. Begitu enak ya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Pak Andrianto
yang saya syukuri bahwa dia dipanggil Tuhan dalam status dan keberadaan sebagai hambanya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini selaku hamba Allah, jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan ini untuk aktif ambil bagian di dalam pelayanan. Di gereja banyak berbagai-bagai pelayanan. Monggo saya mendorong semuanya agar kelak kalau kita waktunya pulang punya status mati sebagai seorang hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari ayat ini yang Tuhan tolong untuk saya bisa mengerti bahwa sebagai seorang hamba Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya punya istilah yang mudah buat saya, harapan juga mudah setiap yang mendengarkan, bahwa menjadi hamba Tuhan itu Alkitab katakan jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Olehnya kalau kita melayani Tuhan itu sebenarnya menjadi investasi kerajaan Allah. Kita tepat waktunya menerima yaitu upah. Apa yang kita kerjakan Tuhan tidak akan pernah lupa. Oleh sebab itu kita harus menuntaskan, menyelesaikan investasi hidup kita kepada Tuhan ini sampai selesai. Upah atau investasi yang jelas dan kita akan menerimanya, itu sudah tersedia. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saya sedikit mengutip 1 Petrus ayat 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4 dalam terjemahan baru berbunyi begini. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masa sekolah minggu mengenal mahkota ini, mahkota kebenaran, mahkota kesukaan, mahkota apa begitu kan. Dan salah satunya adalah mahkota kemuliaan. Sebatas saya mampu membaca Alkitab, itu namanya mahkota kemuliaan. Itu tidak kena semua orang percaya, tetapi kepada hamba Tuhan saja. Itu mahkota kemuliaan. Saudara yang sekali lagi saya bacakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang mengambil bagian hidupnya untuk mengabdikan diri dan melayani Tuhan. Itu mahkota kemuliaan. Ada mahkota kemuliaan yang sekarang diterima Pak Andri. Ada mahkota kemuliaan yang sekarang sedang menanti saya, kalau saya bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan mahkota kemuliaan juga tersedia kepada hambanya Bapak Aditya. Mahkota kemuliaan juga sudah tersedia buat Ketua Bambang Ari, Pak Vincent, selama kita terus berjuang sampai akhir. Mahkota kemuliaan menunggu Pak Billy. Dan kalau misalkan saya hari ini mahkota kemuliaan menunggu, tapi besok saya gagal pelayanan, waduh, mahkota kemuliaan itu lepas. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang terakhir ayat 2 saya cermati begini. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kehendak Tuhan, sekalipun Musa sudah selesai tugasnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka firman Tuhan datang kepada Yosua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Yosua, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini saya tangkap, Tuhan punya kerinduan yang besar bahwa setiap pekerjaan Tuhan tidak boleh terhenti oleh apapun. Apalagi cuma kepemimpinannya Musa selesai, gak boleh berhenti. Maka Yosua
sama Tuhan dibilang untuk meneruskannya. Pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Bapak Ibu Saudara, saya dulu tidak ujuk-ujuk jadi pendeta, tetapi saya punya pendeta pembina saya, almarhum Pendeta Harun Wasito Hadi Darsono. Sampai sekarang ucapannya mengiang terus kepada saya. Ucapannya menjadi rema. Dia bilang begini, Panus, siapa Pak Gembala siap. Kalau kamu berani membuka sebuah pelayanan, jangan sekali-kali menutupnya. Tidak boleh berhenti. Dan itu menjadi spirit saya bahwa kalau kita mau berani buka sekolah minggu, katakanlah begitu, kami tidak berani menutupnya. Kalau kami buka pomsel, kami tidak berani menutupnya. Kalau kami buka cabang, kami tidak berani menutupnya. Karena Tuhan punya kerinduan, pekerjaan Tuhan harus terus berlanjut sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Bapak, menangkan banyak jiwa-jiwa, kita bawa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, selaku Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia Jawa Timur, untuk Gereja Bethel Indonesia Wali Kukun, setelah suasana keprihatinan, kedukaan ini berlalu, kami menunggu untuk khususnya keluarga bersama dengan pengurus jemaat bisa kompak, begitu rukun, dan mengajukan kepada Badan Pekerja Daerah untuk kepemimpinan lebih lanjut. Karena etika Gereja Bethel Indonesia itu diupayakan bahwa domba-domba Tuhan tidak boleh liar. Domba-domba Tuhan itu tidak boleh sedetik pun kok nggak ada gembalanya, maka harus ada gembala. Demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan.